Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dan Ruben Amorim semakin dekat setelah transfer Matthias Jesli semakin rumit menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara tentang informasi terbaru terkait pengejaran Diavolo terhadap pelatih baru mereka untuk musim depan, di mana Amorim semakin dekat untuk mengisi peran tersebut. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui akun YouTube miliknya. Kami bisa melihat titik terang. Kami telah memberitahu Anda selama berhari-hari bahwa Glasner semakin tidak populer. Sementara itu, kami telah menyimpan dua nama yaitu Matthias Jesli dan Ruben Amorim. Keduanya masih dalam pencalonan. Namun kami dapat memberitahu Anda bahwa nama Amorim semakin kuat. Ada kepercayaan diri yang tumbuh dan keterbukaan total di pihak Amorim. Mereka bekerja keras pada perjanjian kontrak. Milan dan Amorim semakin dekat. Jesli tetap ada, tetapi bagaimana caranya membebaskannya dari Al Ahly yang merupakan sebuah masalah. Dari apa yang saya pahami, mereka meminta lebih dari 5 hingga 6 juta euro agar bersedia melepas sang pelatih asal Jerman itu, ungkapnya. Ruben Amorim hanya membutuhkan restu dari Geri Cardinale untuk menjadi pelatih baru AC Milan menurut sebuah laporan. Berita dalam beberapa jam terakhir mulai memperlihatkan bagaimana perkembangan terkait siapa yang akan menukangi Diavolo musim depan, dan jelas ini sangat menyenangkan bagi para penggemar. Hal ini sangat wajar karena 3 minggu telah berlalu setelah Cardinale memutuskan untuk melakukan revolusi di jasa Milan. Sekarang Milanis melaporkan bahwa Milan dan Amorim telah mencapai kesepakatan 2 tahun senilai 3,5 juta euro per tahun ditambah opsi untuk tahun ketiga. Sekarang yang kurang hanyalah lampu hijau atau restu dari sang pemilik asal Amerika Serikat yaitu Cardinale. Zlatan Ibrahimovic adalah orang yang merekomendasikan Amorim dalam pengejaran untuk pelatih baru, dan tampaknya mantan penyerang Swedia itu akan mendapatkan keinginannya. Meskipun demikian, belum ada keputusan resmi yang dibuat dan mungkin akan tetap ada beberapa rintangan yang menanti. Ralf Rangnick akhirnya buka suara mengapa dia memutuskan untuk menolak pendekatan dari AC Milan. Menjelang pertandingan pertama Austria di Piala Dunia 2026, Rangnick mengkonfirmasi keputusannya untuk memperbarui kontrak bersama timnas. Dia bahkan mengirimkan sindiran terhadap Rossoneri dan media Italia. Berikut komentar pelatih Austria itu. Saya mengatakan sejak awal bahwa bagi saya, perpanjangan kontrak dan terus bekerja di sini adalah keputusan yang signifikan, di mana banyak faktor yang berperan. Sangat penting bagi saya untuk mengetahui bahwa staf saya akan tetap ada. Bisa, tetapi itu tidak masuk akal saat ini. Tentu saja bukan rahasia lagi bahwa kontak terjadi 3 minggu lalu. Saya menjelaskan sejak awal bahwa saya menginginkan dan membutuhkan kejelasan sebelum dimulainya Piala Dunia. Kemudian menjadi jelas bahwa masih belum ada kejelasan di pihak mereka. Saya belum membaca semua laporan surat kabar, kecuali yang ditunjukkan pers kepada saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya menanggapinya dengan senyum dan tawa. Jangan percayai semua yang Anda baca, dan tentu saja tidak semua yang Anda baca di surat kabar Italia. Kekuasaan atas keputusan, kebutuhan personal, dan sebagainya. Tidak pernah ada tuntutan dari pihak saya kemanapun, seperti yang diberitakan beberapa orang, ungkapnya. Matteo Liberali berpotensi bergabung ke tim Serie A musim depan, dan AC Milan akan mendapatkan 50% biaya transfernya menurut sebuah laporan. Nicolo Schira melaporkan bahwa Sassuolo dan Como merupakan 2 tim terdepan yang siap menandatangani mantan wonderkid milik Diavolo itu dari Catanzaro. Juventus juga dilaporkan ikut ke dalam perburuan, terutama karena CEO baru mereka yaitu Giovanni Carnevali menginginkan sang pemain saat dia masih menjabat di Sassuolo. Di dalam kontrak Liberali saat ini, tampaknya telah diselipkan klausul pelepasan 6 juta euro, dan Milan berhak atas 50% atas biaya transfer tersebut karena mereka membiarkannya pergi secara gratis pada musim panas kemarin ke klub Serie B setelah situasi rumit Liberali di Milanello. Hal ini membuat Milan akan mendapatkan sedikit keuntungan dari pemain yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi tulang punggung Rossoneri. Di sisi lain, jelas banyak penggemar yang ingin melihat Liberali kembali ke klub, tetapi mengingat rumor terbaru ini, jelas sulit melihatnya kembali berseragam merah hitam. AC Milan telah resmi melakukan pendaftaran ulang untuk musim 2026-27 kepada Lega Serie A menurut sebuah laporan. Tak lama setelah Geri Cardinale memutuskan untuk menyingkirkan seluruh manajemen, muncul laporan yang menyatakan bahwa Milan membutuhkan direktur olahraga dan pelatih kepala segera. Jika tidak, mereka berpotensi tidak akan berkompetisi di Serie A untuk musim 2026-27 mendatang. Tanggal 16 Juli telah menjadi tenggat waktu yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan peran tersebut, tetapi Milan harus menemukan pelatih baru sebelum 7 Agustus dan direktur olahraga pada 15 September sebagai syarat yang telah ditetapkan oleh Lega Serie A untuk musim depan. Milanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Milan mengajukan laporan mereka untuk musim 2026-27 pada hari Jumat 12 Juli, dan dengan demikian mereka terdaftar untuk kompetisi musim depan. Beberapa laporan sebelumnya membuat beritanya terdengar berbeda karena Milan dinyatakan bisa dicoret dari Serie A pada musim 2026-27. Meskipun tenggat waktu sebenarnya masih jauh, tekanan pada Milan masih ada. Mereka harus segera menunjuk pelatih kepala dan direktur olahraga
olahraga karena pramusim semakin dekat. Tanggal 7 Agustus mendatang Milan harus memiliki pelatih kepala yang baru dan harapan para penggemar jelas sebelum itu keputusan sudah tiba. Bolonya adu siku dengan Avellino untuk mendapatkan Christian Komoto dari AC Milan menurut sebuah laporan. Musim kemarin Milan mengirim Komoto untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain bersama Spezia di Serie B. Sekarang dia telah menyelesaikan masa pinjamannya dan akan kembali ke Milanello. Tetapi pada saat yang sama, Diavolo harus mengevaluasi dengan hati-hati terkait masa depan dari permata muda mereka itu. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Bolonya ingin merevitalisasi skuad dengan beberapa pemain muda yang akan mereka rekrut pada musim panas. Salah satu nama yang mereka sangat minati adalah Mattia Liberali yang masih ada hubungan dengan Milan, dan satu lagi nama pemain muda Milan yaitu Komoto. Gelandang muda asal Italia itu menjadi salah satu yang mereka pantau saat ini, dan Rossoblu siap bersaing dengan Avellino untuk mendapatkannya. Saat ini Bolonya berada di atas angin karena mereka bisa menjamin penampilan di Serie A kepada sang pemain, tetapi di sisi lain Avellino jelas dapat menjamin menit bermain untuknya untuk musim depan. AC Milan bisa merekrut Marcus Kroos asalkan membayar biaya besar kepada Eintracht Frankfurt menurut sebuah laporan. Kroos saat ini masih menjabat di Frankfurt sebagai direktur olahraga hingga 2028 mendatang. Milanis melaporkan bahwa selain durasi kontrak, rintangan terbesar saat ini adalah permintaan tinggi dari Frankfurt yang meminta 7 hingga 10 juta euro agar bersedia memutus hubungan kerja dengan sang direktur. Laporan tersebut melanjutkan bahwa Milan juga harus memenuhi seluruh permintaan Marcus agar dia bersedia pindah ke Italia. Pria 45 tahun itu meminta cukup banyak kekuasaan, dan dia juga ingin membawa Timo Hardung bersamanya dari Frankfurt untuk menjadi direktur olahraga. Sebelumnya Marcus sempat dikabarkan sangat tertarik dengan proyek Milan, dan bahkan sebelum Rossoneri mendekatinya, dia telah berpikir untuk meninggalkan Frankfurt demi bergabung dengan tim yang lebih besar. Namun masih harus dilihat apakah Geri Cardinale akan bersedia menebusnya atau justru mencari nama lain sekali lagi. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri tampaknya akan menyerah dan kehilangan paket pesangon dari AC Milan menurut sebuah laporan. Geri Cardinale yang merupakan pemilik AC Milan percaya bahwa Allegri telah mencapai kesepakatan dengan Napoli sebelum akhir musim kemarin, sehingga sang pelatih tidak akan menerima paket pesangon apapun setelah pemutusan hubungan kerja. Namun di sisi lain, Allegri justru tetap meminta 2 juta euro untuk dirinya sendiri dan 3 juta euro untuk stafnya. Calciomercato.com mengutip Il Mattino yang melaporkan bahwa situasinya belum ada kemajuan dan Allegri sekarang mulai mempertimbangkan untuk mengakhiri kesepakatan dengan persetujuan bersama. Dengan kata lain, dia bisa membatalkan tuntutan pesangonnya demi menyelesaikan kepindahan ke Napoli. Sebelumnya, ada laporan yang menyatakan bahwa Cardinale frustrasi dengan perilaku Allegri dan tidak akan mundur dalam negosiasi. Selain itu, pemilik asal Amerika Serikat itu lambat menjawab pengacara Allegri dan lebih memprioritaskan hal lain. Jadi mengalah adalah satu-satunya solusi untuk mantan pelatih Rossoneri itu. Ayo Boadi yang pernah direkomendasikan Paulo Fonseca sekarang nilainya terus meningkat menurut sebuah laporan. Pada akhir tahun 2024 lalu, ketika Paulo Fonseca masih menjadi manajer AC Milan, dia telah meminta manajemen klub untuk mencoba menandatangani Boadi. Namun tidak lama, dia justru berpisah dengan Diavolo sekitar 1 bulan kemudian yang membuat ide tersebut ditunda. Nama sang pemain pun kembali muncul pada jendela transfer musim panas 2025 serta musim dingin 2026, tetapi tidak pernah ada tawaran yang benar-benar konkret yang dikirimkan Rossoneri. Kemarin gelandang Lille itu bermain sejak menit pertama saat membantu Maroko menahan imbang Brazil 1-1 di Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut dia bermain sangat solid. Daniele Longo bahkan melaporkan bahwa nilai pasar gelandang berambut gondrong itu sekitar 60 hingga 70 juta euro, dan menariknya dia baru berusia 18 tahun. Ini jelas merupakan angka yang tidak akan mampu dibayar oleh Diavolo. Jadi sekali lagi Milan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan seorang pemain dengan bakat besar.